Halo teman-teman semuanya, jumpa lagi di channel kita teman-teman. Oke, hari ini kita mau mereview mixer. Di samping saya ini sudah saya siapkan. Ini adalah produk mixer dari Paslab lagi. Nah, ini ya yang ditunggu teman-teman. Kemarin ada beberapa orang yang sudah lama menanyakan di channel YouTube kita, Mas, tolong dong direviewkan mixer dari Paslab yang tipe Heritage yang 16. Heritage 16 ini memang menjadi produk mixer yang saat ini banyak digandrungi oleh soundman, khususnya buat teman-teman yang pengen live di sebuah hajatan seperti itu. Karena kalau dibandingkan dengan fitur-fiturnya, menurut saya sepadan dengan harganya. Itu yang pertama. Jadi kalau mahal banget juga enggak, harganya menengah, tapi dengan fitur menurut saya fiturnya sudah sangat sebanding dan bahkan bisa dibilang murah. Karena produk mixer dari Paslab Heritage series yang satu ini nanti ada 16 dan juga 12. Ini memang benar-benar full fitur, kaya fitur. Teman-teman nanti bisa lihat langsung di channel YouTube kita, nanti akan kita ulas semuanya. Oke. Sekilas dari depan penampilannya seperti ini teman-teman. Ini adalah tampilan dari mixer Heritage 16 project dari Paslab. Oke ya. Yang di sini juga sudah ada logo X7 DSP. Wow. Jadi kalau menurut saya melihat dari bentuknya saja sudah gagah. Di mixer ini ada juga keunikan yang saya temukan. Pertama unik adalah ini fadernya. Jadi fader memang ini unik banget dibandingkan dengan mixer-mixer yang tipe lain. Oke ya, ini mixernya benar-benar unik, mulai dari bentuk fadernya, top marco top. Ini teman-teman. Oke ya, ini produk dari Heritage 16, produk dari Paslab. Oke, langsung aja ya. Jadi ini secara fitur dari depan teman-teman sudah lihat betapa bagusnya. Kalau dari samping coba kita lihat modelnya. Nah, dari samping model seperti ini. Coba dari belakang. Kita lihat dari belakang. Gedenya segini teman-teman ya. Sama langsung aja diangkat ini dari samping. Bawahnya kayak gini. Terus belakang. Nah ini. Jadi untuk inputnya sama outputnya semuanya full di belakang. Semuanya full di belakang. Jadi nanti kita akan ulas apa saja sih fitur yang ada di nyapa ya? Oh, tipe apa? Oh ya. Jadi nanti teman-teman akan bisa melihat langsung seberapa fitur yang ada di produk Paslab yang satu ini. Oke, langsung aja ya teman-teman. Sekarang saya ulas dari belakang dulu. Nah, sebelum nanti kita lihat depannya. Untuk mixer ini dia per channelnya sudah menggunakan input full Canon. Jadi per channel semuanya menggunakan jack Canon. Terus inputnya juga sudah dilengkapi dengan insert, per channel ada insertnya. Line inputnya juga ada yang pasti. Terus untuk group outnya dia sudah menggunakan jack Canon sekilas. Terus di sini juga ada insert dan juga line input. Jos, mantap modelnya. Oke, ada ke depan lagi. Sekarang kita akan nyalakan dan langsung kita akan review untuk fitur-fiturnya apa saja. Oke, ini mixer sudah nyala di depan saya, sudah saya posisikan seperti ini. Oke, sekarang dinyalakan. Nyalakan dulu. Oke, ini ya penampilannya keren banget. Ini penampilannya dari mixer Paslab Heritage yang 16. Ini pindah. Oke, sudah nyala. Langsung kita akan lihat mulai dari fitur channel nomor 1. Oke teman-teman ya. Nah ini tes 1 2 tes cek tes. Nah ini oke. Ini sekarang kita akan review mulai dari channel nomor 1. Nah, yang pertama mixer Heritage 16 produk dari Paslab.
dia sudah dibekali dengan LED input. Jadi teman-teman bisa melihat LED indikator yang setiap channel nanti akan ada LED-nya seperti ini. Ini memudahkan teman-teman buat mixing, dan juga ketika teman-teman nanti mixernya ada yang tidak bunyi, instrumennya ada yang tidak bunyi, akan ketahuan karena di sini sangat panjang sampai dengan plus 6 dB untuk LED-nya. Nah, ini contohnya saya naikkan biar sampai plus 6 dB. Nah, ini tes nih plus 6 dB-nya sampai segitu teman-teman. Untuk 0 dB-nya ini 0 dB. Ini 0 dB ya. 0 dB, 0 dB. Nah, ini 0 dB-nya di sini. Ini 0 dB-nya. Nah, ini 0 dB-nya produk mixer Passlab Heritage yang 16. Oke. Ini 0 dB-nya dari Passlab. Jadi seperti ini teman-teman sudah ketahui sendiri bagaimanakah kualitas dari mixer produk Passlab yang Heritage 16 ini. Oke. Ini ya indikatornya. Yang pertama per channel ada semua sampai dengan channel 16. Ini yang membuat keren mixernya. Yang kedua, ada Phantom 48 volt per channel. Semuanya ada Phantom 48 volt. Buat teman-teman yang belum tahu nanti mesti tanya, Mas, buat apa itu? Phantom 48 volt adalah fungsinya teman-teman buat memberikan tegangan 48 volt ke komponen yang kita gunakan. Contohnya mikrofon yang kondenser. Contohnya lagi nanti mikrofon yang jenis-jenis membutuhkan tegangan 48 volt, itu pasti sangat kita butuhkan. Juga mungkin di iPhone dan juga masih banyak lagi aksesoris yang memerlukan Phantom 48 volt. Di situ nanti makanya kita akan bisa menggunakan langsung Phantom ini, tinggal kita contohnya klik. Ini master Phantomnya ada di sini. Tinggal klik. Nah, otomatis nanti akan menyala. Nah, jadi langsung akan menyala seperti ini. Ini tandanya bahwa Phantom 48 volt sudah menyala. Ini masternya ada di sini. Ini masterin saya matikan. Ini saya matikan. Oke. Oke ya. Jadi ada LED indikator, ada Phantom 48 volt, terus di bawahnya ini ada gain yang pasti. Jadi untuk menurunkan preamp dan juga menaikkan kualitas preamp nanti tergantung gain yang kita buka. Dan untuk Passlab titik nolnya ada di sini ya. Ini titik nol. Ini saya plus. Nah, ini nolnya ada di sini. Ini nolnya ada di sini. Ini saya naikkan plus. Nah, ini di plus seperti ini. Alangkah baiknya di plus biar mic semakin lebar, suaranya bagus, mantap. Oke. Terus ada high pass filter atau low cut 100 Hz. Kita klik maka suara bassnya akan hilang. Suaranya akan menjadi A, B, B-nya nggak ada sama sekali. Tapi kalau high pass filter saya lepas, maka BB-nya akan ada. Jadi akan ada low frekuensinya. Inilah fungsi high pass filter. Jadi low cut 100 Hz itu ada di sini. Per channel ada semua high pass filternya. Wow, kayak fitur ini memang mixer ya. Heritage 16 baru sampai di channel. Teman-teman sudah lihat sendiri fiturnya seperti apa. Yang kedua, ada kompresor limiter. Nah, kompresor limiter fungsinya kalau teman-teman kompres, otomatis ketika teman-teman teriak hoi, 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 itu otomatis teman-teman akan melalui akan mendapatkan signal peak di mixernya karena suara hentakan yang keras, nada tinggi. Tapi kalau teman-teman nanti nyalakan kompresnya, hei, hei. Jadi nanti kalau teman-teman nanti buka kompresnya, contohnya hei, hei, ini saya kompres ya, hoi, hoi. Meskipun saya teriak, tetap dia akan kompres dan tidak akan over. Tapi kalau kompresnya kita buka, contohnya kompres saya buka, hoi, hoi, hoi. Semakin kita buka semakin lebar, kompresnya akan semakin naik. Jadi kompres ini sangat penting, terutama buat teman-teman nanti kalau pas mixing secara bersamaan atau mixing dengan jumlah yang sangat banyak. Belum lagi nanti tukang ketipungnya nggak sengaja, nutuknya keras. Belum lagi nanti vokalnya teriak-teriak.
Belum lagi nanti MC-nya teriak-teriak keras. Nah itu. Jadi sangat penting banget di sini teman-teman menggunakan kompres. Kalau saya live pasti saya gunakan kompresnya. Alangkah baiknya dibuka sesuai gain yang ada di channelnya. Karena kompres yang mixer model analog seperti ini akan sangat berpengaruh sama gain yang dibuka. Ini kompres. Jadi kompres ini sangat penting. Yang kedua ada tone control high frekuensi treble. Kalau dinaikkan tes. Nah treble naik, suaranya kemernyes. Nah ini suaranya kemernyes. Ini kalau high-nya dinaikkan. Kalau high di-flatkan ini suaranya. Nah ini suaranya tes 1 2. Ini high-nya posisi flat. Kalau posisi mid-nya mana? Mid-nya ada di tengah sini. Jadi tone control itu ada high, ada mid, ada low. Terus ini apa mas? Ini bahasanya frekuensi. Untuk pindah frekuensi ini kalau orang gaul, atau bandwidth ini kalau orang gaul. Tapi lebih enaknya gini. Jadi diperhatikan aja langsung. Jadi middle, contohnya saya naikkan, middle naik, berarti saya pengen gandang. Saya naikkan middle. Nah, middle, ini saya naikkan middlenya. Kalau posisi di sini, berarti posisi saya ini 1,5 kilo. Yang saya naikkan berarti 1,5 kilo. Kalau ini saya geser ke sini, berarti yang saya naikkan posisi 2,5 kilo. Ini ada ya tulisannya. Kalau saya geser ke sini, posisi berarti 3 kilo. Kalau saya ke sini, berarti ini posisi 5 kilo. Jadi middle yang saya naikkan, posisi 5 kilo kayak gini. Tes 5 kilo. 3 kilo, 2,5 kilo, 1 kilo. Kalau digeser ke sini menjadi 1 kilo pas di sini. Ini 1 kilo pas. Kalau dibuat ke sini, ini menjadi 500 Hz. Ini 500. Jadi low mid. Kalau dibuat ke sini, ini 250 Hz. Ini low mid. Kategorinya low mid. Jadi teman-teman, middle di Passlab Hertz 16 ini bisa middle dibuat low mid, high mid, atau dibuat middle di tengah pas. Nah ini jadi keren ini. Otomatis nanti teman-teman bisa menaikkan middle sesuka hati. Jadi yang kena putih ini ada semua. Dan ini nggak akan berfungsi, ini nggak akan berfungsi kecuali ini dibuka. Kalau ini flat, ini nggak fungsi. Ini di tengah flat, ini nggak fungsi, arti puter kanan ngiri nggak fungsi. Tapi kalau ini saya naikkan, ini digeser, nah fungsi, nah fungsi, nah fungsi. Jadi kalau ini di tengah, ini nggak fungsi teman-teman ya. Ini mau di mana posisinya? Nah ini flat, ini tetap nggak fungsi. Ini namanya bandwidth. Jadi bandwidthnya bisa dipindah-pindah. Kalau pengen ngurangi middle, caranya gimana? Cukup dikurangi seperti ini. Maka dia akan ngurangi sesuai frekuensinya 2,5 5 kilo dikurangi 1 kilo dikurangi 2,5 kilo dikurangi. Jadi kalau teman-teman nanti pas mixing nanti teman-teman butuh suara yang kayak gimana, ini teman-teman bisa diatur di sini. Nah itu oke, ini saya tengahkan lagi, ini saya tengah lagi ya. Ini mid frekuensi dan juga bandwidth. Oke, terus bawahnya ini ada low frekuensi, ini bass bahasanya. Ini low frekuensi kalau kita naikkan, nah low pol ini. Kalau kita kurangi, nah kalau kita kurangi berarti low-nya hilang. Just di tengah baik, di tengah baik kayak gini. Kalau belum digunakan nggak usah digunakan. Oke teman-teman ya, ini mengenai tone control dari Passlab Hertz 16 sudah saya reviewkan. Jadi sudah saya reviewkan detail sebagaimana yang sudah teman-teman lihat produk mixer terbaru dari Passlab ini. Tone controlnya jos. Pre-EMI teman-teman dengarkan, ini posisi flat ya, nggak ada noise sama sekali. Noise-nya nggak ada sama sekali. Nggak ada noise sama sekali. Suaranya benar-benar jernih, flat di tengah. Wow, seperti yang sudah teman-teman dengarkan sekarang. Inilah real hasil dari produk mixer Passlab Hertz 16. Oke lanjut teman-teman. Terus mas, ini ada apa lagi mas? Di bawah ini mas. Nah di bawah ini teman-teman ada outnya.
AUX di sini nanti teman-teman akan bisa fungsikan kalau pas teman-teman nanti live streaming, nanti fungsinya digunakan untuk ke monitor, bisa pas live streaming tinggal live yo kena, teman-teman pas live dangdut tinggal monitor panggung yo bisa. Nah, caranya gimana? AUX ini kalau kita kirim ke AUX gini, maka dia akan kirim ke AUX master di sini, akan keluar di AUX belakang di sini. Ini di sini keluarnya. Nah, ini AUX 1. Oke, yang AUX 2, ini AUX 2 kalau kita buka, maka dia akan masuk ke sini. Dia akan keluar ke sini. Nah, sekarang yang AUX 3 kalau kita buka nanti akan kirim ke sini, akan keluar ke sini. Nah, sekarang AUX 4 kalau kita buka di sini, dia akan kirim ke sini. Nah, 1 2 3 4. Lah 5 6 ini apa, Mas? Nah, 5 6 ini fungsinya buat efek. Jadi kalau teman-teman nanti buka, berarti saya masukkan efek, maka akan masuk ke efek sini, ke efek sini. Kalau ini kita buka lagi, berarti akan masuk ke efek sini. Mas, lah ini efeknya kok ada 2? Ini efeknya double engine. Nah, jos ini kayak mobil. Jadi teman-teman bisa menggunakan 2 efek langsung bersamaan di setiap channel. Istimewa pol. Oke ya, ini baru efeknya. Terus teman-teman mesti tanya, Mas, terus tombol di sini buat apa? Nah, ini fungsinya teman-teman. Saya akan praktekkan langsung. AUX mana yang ikut fader dan tidak. Coba ya sekarang ya. Jadi ini saya akan masukkan ke AUX 1. Coba. Saya akan mau masukkan ke AUX 1. Coba Mas Wahyu. Sing iki beda ya. Oke, benar ya. Nah, ini saya masukkan ke AUX 1, coba kita praktekkan. AUX 1, outputnya saya ngambil di AUX 1. Coba, nah ini AUX 1 ya, ini AUX 1. Nah ini posisi AUX 1 ya. AUX 1, coba AUX 1 ikut fader enggak? Nah ini AUX 1 dia enggak ikut fader. Coba kalau kita klik tes. Nah ini, nah jadi teman-teman, kalau posisi post fader ditekankan post fader, berarti AUX ini yang saya bunyikan ini dia ikut fader. Kalau fadernya tak kecilin, dia kecil. Fadernya tak kencengin, kenceng. Tapi kalau teman-teman ini lepas, dia nggak ikut fader, jadi dia mandiri langsung ke AUX master tanpa lewat fader. Ini AUX langsung kirim ke sini, langsung kirim ke sini. Oke, tanpa lewat fader. Kalau kita klik, ini lewat fader. Fungsinya buat apa? Jadi kalau pas teman-teman live, teman-teman bisa menyendirikan speaker FOH. Speaker FOH ini melok fader, Mas. Ini FOH ini semuanya ikut fader. Apa? Suara apa? Oh, bong. Jadi nanti ikut fader. Tapi, nah ini untuk yang teman-teman buat monitor, nah ini buat monitor ada gangguan sedikit kayak bom dur. Yang buat monitor nanti nggak ikut fader. Jadi nanti ini yang kita buat monitor panggung, buat set fill. Kalau kita kecilin nanti dia nggak akan ikut kecil. Ini kalau posisi kita di pre fader, jadi nggak ikut fader. Jadi ini maksudnya ikut fader atau enggak tinggal dipencet yang ada di sini. Oke, itu ya, itu di AUX 1 dan AUX 2. Coba kalau AUX yang nomor 3, 4. Oke, sekarang yang 3 ya, coba tes 3, AUX 3. Nah, yang 3 4 ini tetap dia
pre-fader. Kalau yang 12 yang bisa post fader. Jadi kalau yang ini nggak bisa post fader teman-teman ya. Yang bisa post fader yang ini sama ini. Kalau yang ini sama ini nggak bisa post fader. Oke, jadi teman-teman harus mengetahui itu. Nanti 34 dikomplain, Mas 34 nya kok nggak bisa. Hampir semua mixer ada analog kayak merek-merek yang sudah kita review, 34 nya nggak bisa buat pre-fader atau post fader. Nek 12 ini bisa itu. Oke ya, nah ini sekarang kita kembalikan lagi Mas Wahyu, master lagi ya. Oke, kita kembalikan ke master. Oke, nah ini kembali ke master. Nah, master ini tetap banter. Oke, jadi sudah kita jelaskan detail banget mulai dari ini sampai sini. Kalau panorama ya pasti ya ini ke L, ini ke R, karena nggak ada suaranya, yowis tak kasih tengah aja. Terus ini mute per channel, ada mute-nya, teman-teman bisa manfaatkan, keren. Nah ini ada mute-nya per channel. Terus yang bawah ini fungsinya kalau PFL nanti kalau kita klik berarti nanti saya bisa menggunakan headphone monitor ini. Jadi kita bisa menggunakan headphone di sini yang akan masuk ke headphone di sini. Nah, gede itu logonya. Fungsinya buat apa? Kalau teman-teman nanti pas monitor, pas live nanti bisa didengarkan langsung sendiri. Go headset. Jadi nanti teman-teman bisa diklik ini kendang, bunyi nggak? Oh bunyi. Ini ketipung, bunyi nggak? Bunyi. Ini bass, bunyi nggak? Bunyi. Ini drum, bunyi nggak? Bunyi. Ini snare, bunyi nggak? Bunyi. Ini apa? Wis pokoknya semuanya. Nanti bisa teman-teman tinggal klik di sini. Jadi nanti ini sangat penting buat teman-teman, nanti tinggal diklik, otomatis nanti dia akan ngirim ke headphone yang kita dengarkan. Jadi di headphone nanti bisa per channel mana yang pengen kita dengarkan, maka di situ akan teman-teman bisa dengarkan. Itulah fungsinya PFL. Teman-teman ya mesti tanya nanti. Terus ini fungsinya buat apa? Ini buat ngirim ke main LR. Jadi kalau teman-teman ini tak lepas, ini nggak ngirim ke sini. Kalau saya klik, ini ngirim ke sini. Nah harus diklik orang ini ke main LR. Kalau ini buat apa Mas? Ini grup 12. Kalau kita klik, nanti masuk ke grup 12. Grup 12. Kalau kita klik yang bawah, berarti masuk ke grup 3 dan 4. Lah, kalau teman-teman nanti contohnya pas live, Mas nggak tak kirim ke main LR, bisa. Ini tanpa kirim ke main LR. Jadi contohnya, Mas saya mixing buat kendang, tak kirim ke grup 12. Oke ya, 12. Dari 12 ini bisa dikirim ke main LR, bisa enggak? Kalau ini enggak, kalau dikirim diklik. Nah, bunyi. Jadi rutenya dari grup 12 dikirim ke 12, dari sini dikirim ke main LR. Penting banget ini teman-teman. Fungsinya buat apa sih grup? Kalau grup ini fungsinya, contohnya kalau saya main kendang, ini tak buat ngiri, ini berarti grup 1 kalau ngiri. Yang ini ngiri berarti grup 1. Ini grup 1, grup 1. Maka kalau saya tekan secara bersamaan, ini menjadi grup 1 semua. Ini grup 1 semua. Nah, maka nanti teman-teman bisa menggunakan di grup 1 nanti digunakan untuk mixing kendang. Kendang kurang kecil, kendang kurang besar. Yang ini, nah ini tak buat drum Mas, drumnya nganan, berarti grup 2. Ini drum semua. Ini drum semua. Kita naikkan drum 4-4 naik. Kalau grup 2 berarti nanti isinya drum. Mana kan nggak nyala soalnya nggak tain putih. Ini grup 1 kendang, ini grup 1 drum. Nah itu, jadi sangat penting banget grupnya. Jadi teman-teman nanti bisa menggunakan grup 1, 2, 3, 4. Dan semua grup ini bisa dikirim ke main LR. Grup 1 kirim ke sini bisa, grup 2. Jadi nek grup 1 ke L, grup 2 ke R, grup 1 ke L, grup 2 ke R. Jadi semuanya bisa dikirim ke main LR. Dan grupnya ini per channel atau per grup ini ada outputnya. Nah coba lihat di belakang, ada grup 1, 2, 3, 4, ada 4 grup sesuai dengan grup yang ada di sini.
Fungsinya buat apa? Kalau teman-teman live butuh set file khusus grup, teman-teman ngambil dari sini. Pas live drumnya jalur monitor dewe, berarti diambil dari sini. Ketipungnya jalur monitor dewe, diambil dari sini. Makanya mixer ini meskipun cuma harga murah, bisa dibilang seperti itu, tapi benar-benar komplit untuk fiturnya. Oke, selanjutnya grup sudah kita review. Selanjutnya ada equalizer. Equalizer di sini kalau teman-teman nanti klik dia akan fungsi, maka kita bisa naikkan frekuensi. Oke, ini bisa naikkan frekuensi. Nah ini, tapi kalau teman-teman lepas berarti posisi flat. Jadi equalizer ini bisa teman-teman gunakan, bisa tidak. Ini bawaan dari mixer. Equalizer ini datangnya setelah dari main LR. Dari main LR baru dikeluarkan di equalizer. Bisa dipakai, bisa enggak, tinggal diklik di sini. Oke. Lalu yang selanjutnya, nah ini oke. Yang selanjutnya teman-teman, equalizer sudah, grupnya sudah. Terus di sini mas, ini ada Phantom tadi wis ya, master Phantom. Ini headphone buat headphone. Ini monitor buat monitor. Ini outputnya ada, monitornya ada di sini. Nah ini. Jadi nih teman-teman mau butuh monitor tinggal deket mixer nanti bisa dipakai di sini. Nah, butuh monitor di situ bisa. Terus kalau teman-teman nanti mau pakai USB, USB-nya ada di sini. USB ada di sini, nanti bisa ada high sama low. Ini USB ya, nanti masuknya ke sini. Terus ini MP3 1718 ini. Jadi kalau teman-teman nanti menggunakan USB ini yang ini soundcard. Jadi soundcardnya ini ya 1920 ini soundcard. Terus yang ini buat USB. Nah, jadi ada low sama high gain. Ada low sama high khusus untuk digunakan untuk panel di sini, USB dan juga soundcard. Lalu selanjutnya teman-teman mesti tanya, loh mas, iki fungsinya gue apa mas? Lah ini yang paling penting. Di Paslab Heritage 16 ini juga sudah dilengkapi. Yang pertama ini ada playernya, USB ini bisa digunakan untuk Bluetooth. Caranya tinggal diklik maka Bluetoothnya nanti akan menyala. Kita diklik lama. Nah ini ya. Nah kalau ini model USB, nanti teman-teman bisa pasang flash disk di sini. Ini USB, terus ini Bluetooth, ada Bluetoothnya juga. Terus ada play pause, ada next brief. Ini next brief sama volume ya. Jadi kalau diklik lama nanti jadi volume seperti itu. Terus ini ada tombol home ya, ini home. Terus ini efeknya double, jadi efek 1, efek 2. Ini yang paling penting. Jadi mixer ini yang membuat menarik lagi, ini efeknya double. Efek double itu gimana mas? Contohnya, saya pakai channel ini, saya coba efek 1. Efek 1 saya buka. Efek 1 saya set dulu, diklik di sini. Efek 1. Ini berarti nomor 1 ya, berarti efek 1. Ini yang diklik yang ini. Efek 1. Efek 1 kita pilih yang mana. Nah, saya pakai hole 1 contohnya. Hole 1 saya klik. Ada edit untuk temnya juga. Coba saya bunyikan efek 1. Tes 1 2. 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 Tes 1 2 2. Tes 1 2. Oh iya, satu ini saya samping. Oke teman-teman yang keliru, tadi yang dinaikkan nomor 2, nomor 1 nih. Tes 1 2. Nah ini tes 1 2. Ini temnya bisa diatur ya, ref temnya bisa diatur. Tes ini hole 1, hole 2. Coba tes kepanjangan. Kalau saya pakai yang nomor 1 aja teman-teman ya. Hole 1, tes 1 2. Tes. Ini ref time-nya saya buat 2800 milisecond. Suaranya kayak gini. Tes 1 2. Tes 1 2. Ini suara efek yang ada di Paslab Heritage 16. Untuk efek nomor 1, efek engine 1. Saya pakai nomor 1 volt, efek engine 1, saya pakai nomor 1. Berarti yang nomor 2 ini belum tak gunakan. Kalau nomor 2 mau digunakan, diklik di sini. Ini contohnya saya pakai delay.
Ini ya, saya nomor 2 pakai delay. Di sini akan muncul yang efek 1 hold, yang efek 2 delay. Kalau kita pakai 2, ini nomor 2, J tes ini dikirim. Nah ini tes. Jangan lupa master efeknya dibuka ya. Ini master efek 1, ini master efek 2. Jadi rutenya ini dikirim ke sini, ini dikirim ke sini, baru ke sini masuk lagi ke sini. Nah, jadi rutenya kayak gitu. Ini pakai delay. Nah, fungsinya contohnya kalau saya pakai 2 efek, ini efek 1, posisinya seperti ini suaranya. J12, tes 12. Ini efek 1. Kalau saya pakai 2, tes 12. Oke, pakai 2. Jika akan ada double efek. Jadi fungsinya nih teman-teman mau penyanyi ini ada backing vokalnya. Jika oke. Nah, jadi kayak ada backing vokalnya. Kalau delaynya ditambah, delaynya tak tambah ya. Coba. Jika oke. Jadi ini fungsi ini teman-teman mesti sering dengar. Loh mas, iya mas. Pas live itu pas MC-nya teriak, itu suaranya kok ada yang membelakangi. Kalau nggak gitu, pas ada yang nyanyi, kok suaranya ada backing vokalnya muncul sendiri. Padahal nggak ada orangnya. Nah, fungsinya efek double itu di sini salah satunya. Kalau teman-teman fungsikan gue lain yo iso, gak cuma delay tok. Contohnya tak pasif lines ini ya, coba tes. Nah, lebih enak double efek enak, makin jos teman-teman, suaranya benar-benar makin jernih ketika efeknya kita pakai double. Jadi teman-teman bisa gunakan multi efek yang ada di Basslift Heritage 16 ini. Efeknya double, mantap toh, efeknya double, efeknya 2. Oh keren. Oke, sekarang kita kembali ke home. Jadi efek sudah kita praktekkan ya. Itu efek saya matikan. Terus teman-teman ya, nanti teman-teman bisa memilih di sini ya efek nomor ini efek 2. Jadi ini menu efek 2. Terus yang efek 1 ini, efek 1 nih nomor 1 sampai dengan 24, efek 2 nih nomor 1 sampai dengan 8. Ini sudah sangat cukup, lebih-lebih teman-teman bisa ulang-alik di sini. Terus di sini teman-teman ada USB, ini buat MP3 dan juga bisa record. Tapi recordnya ini teman-teman digunakan langsung, nanti teman-teman pakai Bluetooth nanti bisa direcord. Kalau teman-teman pakai inputnya nanti nggak bisa direcord. Kurang lebih seperti itu untuk recordnya. Kalau teman-teman nanti mau musikan dari laptop bisa pakai soundcard langsung. Wis komplit ini. Teman-teman bisa pakai soundcard langsung. Oke. Terus di belakang ini sudah saya review semuanya detail. Terus di belakang produk Basslift ini juga sudah dilengkapi input ini. Nah teman-teman mau pakai tab nanti masuk ke 17, 18. Tab. Enggak kelihatan. Ini teman-teman bisa pakai yang 17, 18 di sini atau buat record. Jadi teman-teman nanti bisa gunakan langsung di sini buat record atau buat ke tab langsung. Terus nanti teman-teman juga bisa menggunakan foot switch. Ini fungsinya buat efek 1, buat efek 2 kalau pakai pedal. Terus AUX tadi sudah saya jelasin, monitornya juga sudah, insert. Nah, ini insert teman-teman. Insert ini sangat penting. Ini insert, ini yang ini buat insert grup. Grup 1 insert 1, grup 2 insert 2. Ini insert, ini insert. Ini insertnya ada semua ya. Terus per channel ini juga ada insert. Terus main outnya insertnya ada di sini. Ini insert left, ini insert right. Jangan keliru. Ini insert left, ini insert right. Fungsinya buat apa? Contohnya. Nah, sekarang saya contohkan ya. Kalau kita pakai insert, contohnya ini tak insert yang L. Yang L ini mau tak insert. Teman-teman siapkan. Ini equalizer. Ini sudah nyala. Produk dari Headwell EQX231 ini sudah nyala. Nah, ini untuk kabelnya modelnya seperti ini. Jadi kabelnya ini modelnya dua seperti ini. Jadi ini ada kabel input dan juga output.
Nah, nanti teman-teman kabelnya seperti ini. Nanti browsing aja, kabel insert namanya. Nah, ini contohnya saya insert di left. Ini saya masukkan insert. Nah, kalau sudah saya insert, berarti main out ini ke equalizer dulu. Dari equalizer dibalik ini lagi ke main out. Fungsi ini buat apa? Contohnya saya pengen membuat karakter. Jadi ibaratnya main out-nya ini nek di insert ini kita bisa mengatur equalizer. Contohnya 1 kilo naik, nah suara saya jadi cempreng. Height-nya naik, suara saya jadi full treble. Oke, ini flat. Kalau low naik, suara saya jadi full bass. Ini sangat penting sekali untuk mengolah suara. Jadi kalau kita pakai insert ini lebih enak lagi. Karena apa? Di dalam mixer ini terbatas, tone controlnya cuman ada 4. Fungsinya buat apa? Kalau teman-teman nanti, Mas, main LR ini mau tak kasih kompres sama limiter, bisa pakai kabel insert tadi. Kalau teman-teman nanti, Mas, ini kendangnya ini kurang nikmat, suaranya kurang tak-tak, teman-teman tinggal pasang insert di sini. Nah, contohnya insert tak lepas, saya masukkan ke sini. Nah, ini tak insert ini. Jadi sini tak insert mic saya. Mic saya tak insert. Ini mic-nya tak naikkan, tes. Nah, langsung over, tes. Nah, ini mic saya tes. Nah, nanti teman-teman bisa olah sesuai selera. Jadi kalau teman-teman memang sudah masuk ke lab itu pasti butuh insert. Apalagi nek main drum bareng, drum yang beneran bukan drum elektrik, terus teman-teman nanti main kendang bareng, drum bareng, itu wis suaranya gak karu-karuan. Teman-teman sangat membutuhkan ini untuk memotong dan juga memaksimalkan suaranya. Oke, itu teman-teman. Jadi di situ sudah kita jelaskan semuanya tentang mixer produk dari Passlab yang Heritage 16. Dan untuk saat ini kita tersedia mixer dari Passlab yang 12 channel Heritage dan juga 16 channel. Jadi teman-teman nanti bisa langsung membeli di toko kita atau teman-teman beli melalui di channel YouTube kita. Nek di luar kota teman-teman langsung aja nanti WA atau tuliskan di komentar. Buat teman-teman yang mungkin di toko terdekat ada, silakan nanti bisa membeli ya produk dari Passlab. Pokoknya kalau yang menjual Passlab mestinya ready produk mixer terbaru terbaik, fitur terlengkap dari Passlab Heritage 16. Kesimpulannya mixer ini harganya tidak terlalu mahal, di atas 5 juta, tapi menurutku murah pol. Karena kita sudah dapat double efek, yang di sini juga sudah ada layarnya mungil di sini. Ini mantep banget buat ngedit. Terus teman-teman juga sudah komplit dengan indikator LED per channel. Fiturnya komplit banget, AUX juga banyak, grupnya juga sudah ada 4, insertnya per channel ada, termasuk main LR juga ada insertnya. Istimewa pol. Preamp teman-teman dengarkan sendiri kualitas preamp dari mixer Passlab Heritage 16. Oke, baik ya, terima kasih buat teman-teman. Nanti kalau teman-teman nanti butuh informasi langsung aja bisa WA atau tuliskan dokumen. Terima kasih semuanya dan sampai jumpa kembali.